pemirsa, saya Zahra Amar Rahim kembali menemani Anda dalam program Redaksi Siang. Pemirsa, kali ini seperti biasanya saya akan menemani Anda dengan laporan berita terkini, yaitu langsung dari KPI kelas 5B, yang dimana laporan ini dibuat untuk melaporkan kegiatan belajar di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Nah, pemirsa, karena di hari Senin kemarin itu ada sterilisasi lokasi begitu di kampus, jadi semua kuliah itu dilaksanakan secara online atau dalam jaringan. Lalu pemirsa, akhirnya kegiatan praktik reportase yang dijalani oleh kelompok 7 atau kelompok terakhir gitu, itu dilakukan secara online. Jadi sebelumnya kelompoknya itu syuting dan melalui proses editing, dan setelah itu saat jimit videonya ditampilkan seperti itu. Dan itu kelompok kemarin itu membawakan 2 berita, yaitu kasus pembulian di Universitas di Bali yang dialami oleh salah satu mahasiswa FISIP seperti itu ya, mahasiswa sosiologi, yaitu Timothy yang berasal dari Bandung, dan sampai meninggal karena tekanan mental, diduga karena tekanan mental yang disebabkan oleh perundungan. Dan berita kedua yaitu tentang wisuda di kampus UIN SMH Banten, dan kelompok kemarin itu beranggotakan Livia Triwijayanti, Rifa Khairul Fadilah, Faris, Farhis, dan Nidaan. Lalu pemirsa, tidak hanya itu saja, kelompok kemarin itu juga meskipun dalam kondisi online, mereka tetap bisa melaksanakan praktik reportasenya, meskipun itu dilakukannya secara melalui video kayak gitu ya, karena kan mereka jadinya beritanya itu bukan live tapi tapping, jadi mereka syuting dulu gitu, terus kalau salah itu bisa diulang-ulang, lalu bisa diedit segala seperti itu. Dan selanjutnya pemirsa, yaitu ada diskusi, dimana diskusi ini juga dari diskusi kelompok terakhir, yaitu dari kelompok mengenal kondisi jurnalisme di Indonesia dan dunia, serta upaya penegakan nilai demokrasi. Nah, dalam diskusi ini adalah meliputi sejarah pers di Indonesia yang menunjukkan bahwa peran media selalu beradaptasi dan berevolusi seiring berjalannya waktu dan perkembangan masyarakat yang ada. Lalu setelah itu, jurnalisme merupakan institusi sosial yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Jadi memang seperti yang sudah kita ketahui bahwa pers merupakan tonggak keempat demokrasi gitu. Dan tetapi juga sebagai pengawas kekuasaan atau watchdog, itu yang bertugas mengontrol jalannya pemerintahan dan memastikan akuntabilitas publik. Jadi pers ini di zaman sekarang itu menjadi watchdog atau pengawas dari seluruh kebijakan pemerintah, yang dimana pengawas dalam kebijakan pemerintah ini berarti kebijakan pemerintah ini dipublikasikan, diedarkan gitu, diberitakan secara objektif dan transparan pada seluruh masyarakat. Lalu pencegahan pelanggaran kebebasan pers. Terdapat 2 hal mendasar yang harus diwujudkan untuk mencegah pelanggaran kebebasan pers, yaitu penguatan kepatuhan kode etik jurnalistik dan pemahaman mendalam mengenai undang-undang pers. Jadi dalam mencegah pelanggaran kebebasan pers itu ada 2 hal yang perlu diketahui, 2 hal yang perlu dipahami, dan 2 hal yang harus selalu diingat, yaitu tentang kode etik jurnalistik dan undang-undang kebebasan pers. Lalu ada faktor penyebab lemahnya standar etika jurnalistik dan di era informasi digital saat ini. Yang pertama ada fenomena clickbait, disinformasi atau informasi yang sengaja disalahkan, dan misinformasi atau informasi yang tidak sengaja disalahkan. Selanjutnya ada melemahnya fungsi gatekeeping dan fenomena journalism of immediacy. Lalu poin selanjutnya yaitu ketergantungan media terhadap kepentingan investor atau pemilik modal. Jadi media ini kan suatu media pasti punya investor di dalamnya atau pemilik modal. Nah, pemilik modal ini
berhak untuk mengatur kemana arah media ini. Apakah media ini ingin menjadi media yang bersuara kritis seperti Tempo, atau media yang memang mengikuti jalur pemerintah seperti itu. Selanjutnya, kesimpulannya adalah melalui pemahaman mengenai kondisi jurnalisme di Indonesia dan dunia, diharapkan masyarakat terutama generasi muda dapat lebih kritis lagi dalam menerima informasi serta mendukung upaya penegakan nilai demokrasi melalui media yang sehat, independen, dan bertanggung jawab untuk apa yang sudah diliput. Sehingga bias dalam pemberitaan dan mengancam kualitas demokrasi bisa dimusnahkan. Jadi agar lebih kritis lagi pada generasi muda ketika menerima atau mendengar suatu berita seperti itu. Pemirsa, itu saja yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Saya Zahra Amarahim melaporkan untuk Anda dan pamit undur diri. Sampai jumpa.